Tapi kalau dalam hubungan percintaan ya, kan kalau kita awal-awal ini kan kayak PDKT gitu kan. Jadi kalau udah akhir-akhir ini kalau udah pertengahan ini kayak udah nyaman gitu. Sama kayak di kita di jurusan itu sejarah. Halo Rangers, kembali lagi bersama kami di Inside Unan. Podcast mengenal Unan lebih dalam. Nah, kenalin aku Tio dan rekan aku Suci. Nah, Suci, kita sekarang ada di fakultas mana nih? Sekarang kita ada di fakultas yang emang identik dengan kebudayaan, yaitu di Fakultas Ilmu Budaya. Oke, pada siang hari ini kami udah bersama dua narasumber kece dan keren kita dari Fakultas Ilmu Budaya. Dan boleh kepada abang-abang perkenalan dirinya dulu dari abang yang ini. Halo, izin kakak dan abang serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Wahyu Firmansyah, bisa dipanggil Wahyu. Aku dari jurusan atau prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bang. Oke, saya dia. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan teman dan lainnya semuanya, saya Muhammad Ridwan, bisa panggil Ridwan. Saya jurusan Ilmu Sejarah, angkatan 23. Salam kenal Ridwan. Nah, kalau boleh tahu nih, Ridwan sama Wahyu nih masuk di Fakultas Ilmu Budaya nih lewat jalur apa sih? SIMA, SNBT atau SNBP gitu. Mungkin boleh jelaskan dari Wahyu mungkin? Kebetulan kalau aku sendiri ya, untuk jalur masuknya alhamdulillah aku lulus melalui jalur SNBT, itu seleksi nasional berbasis tes. Ya. Kalau boleh tahu, untuk nilai masuk di Fakultas Ilmu Budaya nih berapa sih? Ya, range amannya berapa range sih aman gitu? Kalau untuk range amannya mungkin lebih kurangnya sekitar 550-an ke atas lah mungkin ya. Tapi untuk skorku secara pribadi itu kemarin tuh alhamdulillah mencapai skor 600. Wih, keren sekali. Mungkin Ridwan boleh? Oke, kalau dari sendiri mungkin ini berbeda dengan Wahyu. Iya. Wan lulus di Unan ini jalur SIMA prestasi. Mungkin kalau lihat dari sejarahnya mungkin SNBP, SMT Wan pilih di luar Dari Unan. Jadi karena nggak lolos jadi pilih di dekat-dekat aja. Jadi di Unan aja. Gitu. Jadi pilihlah SIMA prestasi. Tapi alhamdulillah nggak bayar uang pangkal gitu. Keren. Oke. Berarti kali ini kami bersama dengan para mahasiswa UNAN dari jurusan BT sama SIMA Prestasi. Nah, Fakultas Ilmu Budaya UNAN ini pasti tentunya dia ada departemen-departemennya ya kan, Wahyu Ridwan. Boleh nih di-spill atau dijelasin departemen apa aja sih yang ada di Fakultas Ilmu Budaya UNAN? Oke, mungkin dari Ridwan dulu ya Wahyu ya. Boleh. Mungkin kalau di Fakultas Ilmu Budaya ini memiliki 6 jurusan. Ya. Pada dahulunya itu 5 jurusan, tapi sekarang ada penambahan prodi yang namanya arkeologi. Nah, kalau kita lihat apa sih nama jurusan di Fakultas Ilmu Budaya, itu ada ilmu sejarah, yang kedua ada sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jepang, sastra daerah atau sastra Minangkabau, dan yang terakhir arkeologi. Mungkin boleh dari masing-masing Ridwan sama Wahyu untuk jelasin gambaran umum bah tentang masing-masing departemen yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Oke, mungkin untuk prodi atau jurusan yang pertama itu mungkin sastra Inggris ya. Untuk sastra Inggris ini sendiri mungkin itu merupakan karena basisnya sastra ya. Mungkin untuk disiplin ilmunya lebih mengarah ke analisis terhadap karya sastra serta berbasis linguistik gitu. Yang mana kalau di Fakultas Ilmu Budaya ini sendiri itu tidak hanya berfokus terhadap karya sastra itu sendiri, tapi juga mengkaji kajian-kajian historis serta aspek-aspek budaya serta sosial yang ada di sastra Inggris itu sendiri. Yang kedua itu ada sastra Minang. Sastra Minang itu sendiri mungkin karena ini basisnya juga sastra, kemungkinan tidak jauh berbeda dengan sastra Inggris. Namun yang membedakannya karena ini sastra Inggris ini aspeknya internasional, maka sastra Minang ini atau sastra daerah ini berfokus pada aspek lokal, yang mana fokus dari jurusan itu sendiri itu lebih berfokus disiplin ilmu terhadap mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan budaya lokal atau kearifan lokal yang terkhususnya karena kita Sumatera Barat ya. Itu berfokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Minangkabau, seperti ada satu istilah kayak adat bahasa Nisara serta kayak membahas terkait semacam tambu lah gitu. Kalau Ridwan mungkin ini karena kami dari ilmu sejarah ya, keduanya. Jadi Wan udah survei dari beberapa teman-teman yang berada di jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Sini di dalam pribadi mungkin kami dari dahulunya ilmu sejarah ya. Kalau ilmu sejarah itu
pelajar itu lebih fokus pada historis, kajian historis. Dalam objek penelitian sejarah itu ada 3 teman. Yang pertama itu ada manusianya, yang kedua ada tempatnya, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada waktunya. Jadi tiga komponen ini harus memenuhi syarat penulisan dalam sejarah. Nah, sejarah ini ada metode nih, metode penelitian sejarah. Nah, biasanya kan kalau Suci atau Tio kan biasanya kan kalau nulis-nulis sejarah kan biasanya kan cuman bersifat subjektif ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau di sejarah ini dia tuh memiliki metodologi supaya tidak subjektif itu dalam penulisannya. Di sini ada 4 ya teman-teman. Di sini ada heuristik, yang kedua ada kritik, yang ketiga ada interpretasi, dan yang terakhir historiografi. Jadi 4 komponen ini harus memenuhi dalam kepenulisan dalam sejarah. Nah, kalau di ilmu sejarah ini juga bukan di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas, misalnya kayak penelitian di beberapa daerah yang berada di Sumatera Barat, ataupun di luar Sumatera Barat juga ada penelitiannya. Misalnya pergi ke museum, pergi ke cagar budaya, dan lain sebagainya. Mungkin itu sangat menarik di ilmu sejarah. Selanjutnya ada sastra Jepang ya. Sini juga kemarin Wan tanya sama namanya Aya, angkatan 23, sastra Jepang. Dia mengatakan bahwa sastra Jepang ini dia lebih fokus pada sastra kajian-kajian Jepang. Misalnya teman-teman kan pernah mendengar anime ya, atau berbau Jepang. Di sini kabarnya ada kayak suatu acara namanya Gishima gitu. Gishima itu acara puncak besar di sastra Jepang. Nah, sini ada fakta menariknya juga bahwasanya mata kuliah di sastra Jepang ini sama gitu, tapi tingkatannya itu berbeda. Maksudnya di sini ketika mahasiswa di sastra Jepang itu semester 1 itu mata kuliahnya contohnya A gitu. Tapi ketika semester 2 itu sama juga tapi tingkatan levelnya berbeda gitu. Jadi itu yang menarik. Selanjutnya kalau di sastra Jepang itu untuk penulisan skripsinya itu ada 2. Yang pertama sastra, yang kedua linguistik. Tapi menariknya sastra itu dibatasi 5 orang untuk mengambilnya, dan linguistik itu bebas itu. Nah, selanjutnya mungkin apa lagi ya? Arkeologi. Nah, arkeologi ini karena program studi baru gitu, jadi Wan bisa memberikan gambaran beberapa kegiatan nanti di arkeologi. Biasanya arkeologi ini lebih ke arkeologisnya, misalnya kayak makam-makam kuno atau menhir-menhir yang ada di Sumatera Barat, atau kayak pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dan biasanya arkeologi ini bekerja sama dengan BPK gitu, Badan Pelestarian Kebudayaan. Biasanya kalau di Sumatera Barat itu BPK 3 gitu teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit gambaran beberapa arkeologi. Mungkin teman-teman boleh lihat fotonya di sini ya. Sini juga ada. Oh ya, baik. Berarti Ada satu jurusan lagi satu yang jurusan. sastra Indonesia. Oke, mungkin kelupaan. aku sedikit menjabarkannya terkait sastra Indonesia ini mungkin tidak jauh berbeda ya, karena ini basisnya juga sastra, tidak jauh berbeda dengan sastra Inggris, sastra Minang, serta sastra Jepang. Sastra Indonesia ini merupakan suatu jurusan atau disiplin ilmu yang berfokus terhadap karya-karya sastra yang berbasis Bahasa Indonesia. sastra Indonesia gitu. Yang mana itu juga fokus kajiannya berupa linguistik serta karya-karya yang emang bahasanya dari Indonesia gitu. Tambah lagi nih sastra Indonesia nih. apa? Sastra Indonesia ini kan kata orang kan cuman baca dan menulis saja ya. Tapi sebenarnya jurusan sastra Indonesia juga mempelajari cara kerja berpikir manusia itu sendiri. Bagaimana cara membuat karya penulisan. Itu cara memahami bagaimana orang tuh membuat dari suatu karya tulisan. Jadi bukan hanya sekedar baca nulis tapi memahami konsep berpikir manusia gitu. Berarti emosional dong. Iya, Oke. Oke, berarti ini buat para Rangers nih yang mikir-mikir tentang atau suka nih tentang sejarah atau tentang kayak prasasti atau apa, mungkin bisa untuk mencoba nih survive di Fakultas Ilmu Budaya. Dari ada jurusan sejarah, arkeolog, terus ada sastra-sastra lainnya. Dan dari jurusan yang udah teman-teman jelasin tadi, pasti itu ada keberlanjutannya kan ke depan. Boleh dong dikasih gambaran atau gimana sih yang menurut sepemahaman teman-teman prospek kerja dari departemen yang ada atau yang teman tahu aja gitu? Dari mungkin aku sedikit menjabarkan secara general aja, bukan secara spesifik per jurusannya. Mungkin secara general di jurusan-jurusan yang ada di FIB nih, mungkin untuk prospek kerja sama ini sedikit aku highlight juga ya.
pas aku jadi maba dulu, aku mungkin punya perspektif yang sama juga dengan mahasiswa-mahasiswa baru yang sekarang. Terkait karena aku basisnya jurusan sejarahnya. Dulu sempat kebingungan juga, mungkin secara generalnya aku taunya jurusan sejarah ini prospek kerjanya kalau nggak menjadi dosen, mungkin jadi guru ya. Namun setelah menjalani beberapa semester, lebih kurang 2 semester ya, cukup menambah pemahaman aku, serta menambah pengetahuan tentang bahwa jurusan sejarah ini itu untuk prospek kerjanya cukup fleksibel juga dan cukup multi opsional juga, yang mana selain dari menjadi dosen dan menjadi guru, banyak prospek kerja lain yang bisa dijalankan oleh lulusan ilmu sejarah ini, yaitu seperti menjadi jurnalis atau menjadi penulis atau menjadi penulis naskah-naskah kuno, atau menjadi peneliti naskah-naskah kuno, atau menjadi penulis video-video dokumenter. Oh, jadi seperti itu. Nah, bukan hanya itu, Wahyu. Nah, dari prospek karir di Fakultas Ilmu Budaya ini ada beberapa macam nih. Yang pertama tadi Wahyu udah jelasin ya, sebagai dosen atau tenaga pendidikan. Nah, kalau untuk tenaga pendidikan sih sama sih kayak UNP atau sejenis pendidikan lainnya, itu tuh melalui PPG juga. Itu kalau seandainya pengen di SMA atau SMP atau di SD gitu. Nah, selanjutnya ada juga kalau untuk FIB ini ada jurnalis gitu, jurnalis, penulis sastra dan penerjemah. Yang biasanya kan sudah kami jelaskan ya, di Fakultas Ilmu Budaya ini kan ada jurusan sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jepang. Itu kalau lulusannya itu bisa sebagai penerjemah nanti, misalnya datangin dari luar negeri gitu. Jadi mahasiswa yang lulusan ini sebagai penerjemah itu untuk misalnya kayak ada proyek dan lain sebagainya. Maksudnya ada juga kayak muting editor, kurator, museum, atau sebagai analisis cagar budaya, atau sebagai orang yang bergerak di bidang Kementerian Kebudayaan, atau bahkan sebaliknya, mungkin selain kebudayaan mungkin bisa saja lintas jurusan, misalnya di keuangan bisa saja. Soalnya kan kalau kita lihat kan di Fakultas Ilmu Budaya ini kan ada jurusan ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini kan basicnya sebagai analisis ya, analisis bagaimana cara untuk melihat sudut pandang yang lain. Nah, untuk lulusan ilmu sejarah ini juga bisa nih ditempatkan di kementerian-kementerian lain. Nah, selanjutnya juga ada kayak sebagai peneliti atau aktivis. Biasanya itu lebih ke riset. Universitas Andalas ini kan sebagai universitas riset ya. Jadi kalau kita lulusan ilmu sejarah atau lulusan Fakultas Ilmu Budaya ini juga sebagai peneliti atau tim riset ini nantinya mungkin akan bekerja sama dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Andalas ini. Mungkin itu. Oke, setelah penjelasan dari Wahyu dan Ridwan tadi cukup luas ya prospek kerja dari lulusan-lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya ini. Betul sekali. Nah, aku juga mau tanya nih sama Ridwan sama Wahyu, gimana sih rasanya masuk di Fakultas Ilmu Budaya nih? Sementara Wahyu kan baru 2 semester nih, sedangkan Ridwan udah 4 semester. Ada nggak sih perbedaannya gitu? Mungkin dari muda dulu ya. Oke, siap. Dari aku sendiri aja dulu ya. Aku secara pribadi ya, karena udah menjalani perkuliahan di FIB ini selama lebih kurang 2 semester ya. Mungkin untuk awal-awal jadi maba itu cukup kebingungan juga sih tentang untuk beradaptasi dengan lingkungan FIB ini ya. Karena ada satu statement juga sih dari orang-orang bahwa FIB ini adalah fakultas bebas lah kata. Cuma bebas di sini bukan arti bebas dalam lingkungan pertemanan gitu. Tapi bebas ibaratnya ibarat kata di sini bebas tuh bahwa mahasiswa-mahasiswa di FIB ini itu bebas dalam berekspresi gitu. Ibarat kalau selama di perkuliahan itu bahwa mahasiswa-mahasiswa FIB ini kayak diberikan semacam ruang gitu untuk bebas mengungkapkan pendapatnya serta bebas untuk melakukan diskusi terbuka tentang membahas segala aspek atau teori-teori atau konspirasi yang ada gitu. Kalau dari Bang Ridwan mungkin? Nah, kalau Ridwan kan juga semester 4 sekarang ya. Jadi betul sama sebenarnya kayak Wahyu, pada awalnya agak ragu juga. Tapi kalau dalam hubungan percintaan ya, kan kalau kita awal-awal ini kan kayak PDKT gitu kan. Jadi kalau udah di akhir-akhir ini kalau dari pertengahan ini kayak udah nyaman gitu. Sama kayak di kita nih di jurusan ilmu sejarah. Jadi pas awalnya itu agak ragu tapi udah semenjak semester 2, 3, 4 itu udah percaya diri gitu. Tambah lagi dengan alumni-alumni di Fakultas Ilmu Budaya ini. Kalau menurut survei ya, itu Fakultas Ilmu Budaya itu menghasilkan alumni yang sudah bekerja di beberapa bidang ya. Tadi kan Saudara Wahyu juga menjelaskan beberapa bukan fokus pada bidang ilmu yang itu, tapi abstrak gitu ya Wahyu ya. Jadi semua tuh bisa
makan oleh mahasiswa atau lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya itu. Mungkin itu. Oke. Rasanya yang awalnya kurang menyakitkan, makin lama makin Betul. menyakitkan. Ya, Tuh, betul sekali. dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Oke, mungkin selanjutnya itu ini ada fun fact nih, fakta menarik dari Fakultas Ilmu Budaya. Kayak apa aja sih fakta-fakta menarik yang ada di Fakultas Ilmu Budaya yang kami di luar dan para rangers baru ini nggak tahu ini. Boleh di-spill dong Wahyu atau Ridwan? Dulu Bang. Oke, yang menarik sih ya kita bisa lihat ya di sini ada kayak tempat teater ya. Jadi berbeda halnya dengan fakultas-fakultas lainnya. Biasanya kan fakultas lain tuh biasanya ada labor, ada Iya. kayak ruang-ruangan. Tapi kan karena Fakultas Ilmu Budaya ini juga berbasis budaya ya. Ditambah lagi dengan jurusan-jurusannya ada yang sastra Jepang, sastra Inggris, dan sastra Indonesia. Makanya Fakultas Ilmu Budaya ini membuat suatu tempat teater yang dimana teater ini difungsikan untuk mengekspresikan kreativitas mahasiswa yang berada di Fakultas Ilmu Budaya ini. Tak hanya itu juga, di Fakultas Ilmu Budaya ini juga memiliki beberapa kegiatan juga di sini. Iya. Ada juga namanya UKS Fakultas, ada UKOS, ada BSTM, ada bengkel sastra Oh, dan ada bengkel kepenulisan. juga Betul. ya? Tapi bukan bengkel untuk Honda ya, tapi bengkel penulisan. Oh, keren. Berbeda dengan teknik ya, teknik ada bengkel juga. Iya. Iya. Nah, sedikit tambahan kalau dari Wahyu sendiri ya. Kalau Bang Ridwan tadi menjelaskan lebih ke fasilitas apa aja yang ada di FIB ini. Kalau Wahyu mungkin fun fact-nya lebih ke arah karakter dari mahasiswa FIB itu sendiri. Dimana mungkin kalau dari pandangan Wahyu secara pribadi ya, karakter dari mahasiswa FIB ini tergolong ekstrovert lah. Ekstrovert. Karena kenapa kayak ekstrovert ya? Karena ini basisnya karena humaniora kan. Humaniora yang mana humaniora ini disiplin ilmunya lebih ke sosial, budaya, serta ya yang berhubungan dengan masyarakat lah ibaratnya sih semacam itu. Makanya apalagi kalau Wahyu basisnya di jurusan sejarah ya, itu selain belajar di lingkungan perkuliahan kayak semacam di ruang perkuliahan yang membahas tentang teori-teori, kami juga ada melakukan semacam penelitian lapangan, yang mana penelitian lapangan itu sendiri tentunya harus berhadapan dengan masyarakat luar gitu, semacam masyarakat luar, dan tentunya kemampuan public speaking serta komunikasi itu sangat penting. Nah, dari situlah Wahyu beranggapan mungkin kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa di FIB ini tergolong ekstrovert gitu. Kelihatan banget sih ekstrovertnya. Iya. Siap-siap. Iya. Nah, mungkin selanjutnya tuh ada game nih. Jadi kami itu bakalan nanya ke Wahyu dan Ridwan 3 kata yang menggambarkan tentang Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Oke, mungkin kita switch dulu ya. Siapa Oke. duluan ya? Siap, Oke. boleh. Udah 3. Oke. Oke, dulu deh. dari Wahyu. Oke. Mungkin dari Wahyu secara pribadi ya, 3 kata yang menggambarkan Fakultas Ilmu Budaya yaitu berbudaya, berbahasa, dan berdialektika. Masya Allah. Oke. Tapi kalau di luar sama juga sih B. Oh, sama ternyata. Ada Triple B. 3B ya, triple B ya. Oh, triple Yang pertama itu berbudaya, beradab, dan berkembang. Oke. Keren. Mungkin boleh dari masing-masing Ridwan dan Wahyu jelasin kenapa Wahyu kata-kata yang tersebut dan Ridwan kenapa kata-kata yang tersebut. Oke, untuk alasan kenapa Wahyu menganggap 3 kata itu berbudaya, berbahasa, dan berdialektika. Pertama karena ini basisnya karena disiplin ilmu humaniora, tentunya itu 3 hal itu mencakup karena di FIB ini juga mencakup ada budayanya, ada bahasa juga, yang mana itu basisnya ada jurusan yang sastra kayak sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jepang, dan sastra daerah, serta berdialektikanya ibaratnya mahasiswa di FIB ini ibaratnya punya pemikiran yang cukup kritis dan mempunyai wawasan yang cukup luas gitu. Mungkin segitu dari Wahyu. Dari Ridwan. Oke, kenapa kawan mengatakan 3B itu ya? Karena kalau berbudaya itu sudah jelas dong. Judulnya itu Fakultas Ilmu Budaya. Sudah pasti itu budaya gitu. Itu udah pertama. Kedua, beradab itu. Karena di lingkungan pertemanan di Fakultas Ilmu Budaya ini kami menerapkan ada 5S ya. Yang pertama itu senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi kami setiap ada mahasiswa baru namanya kalau untuk bakti fakultas itu namanya OPBM. Nah, OPBM ini kami menerapkan 5S ini supaya nanti ketika maba itu sudah beranjak ke semester 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu sudah terbiasa gitu. Ditambah lagi ketika dia lulus di Fakultas Budaya ini sudah menjadi manusia yang berkarakter gitu. Yang terakhir berkembang.
Nah, berkembang ini maksudnya itu lebih ke, kan Fakultas Budaya ini kan lebih ke studi humaniora ya. Iya. Jadi ketika lulus ini nanti Fakultas Budaya ini menyiapkan kader-kader SDM, sehingga SDM ini mampu untuk berkembang di masyarakat setempat gitu. Jadi makanya Wan bilang berkembang, mungkin itu. Oke, 3 kata yang tadi itu sangat bermakna ya. Betul. Tio, Sangat ya. bermakna, dalam sekali maknanya. Punya filosofis tersendiri. Iya. Oke, mungkin kita sudah berada di penghujung sharing-sharing pada hari ini, dan boleh dong dibagi closing statementnya, mau berdua atau sendiri-sendiri gitu. Mungkin sendiri-sendiri aja. Oke. Dulu Wahyu. Saya Wahyu dulu. Ya. Oke, mungkin ini sedikit closing statement untuk adik-adik maba atau calon maba yang lulus atau masih menjalani seleksi di Universitas Andalas. Pertama, aku ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik calon mahasiswa baru yang sudah dinyatakan lulus melalui seleksi SNBP dan juga SNBT. Dan aku juga mengucapkan semangat bagi adik-adik yang belum dinyatakan lulus melalui jalur SNBP atau SNBT tapi masih menjalani seleksi mandiri gitu. Aku ingin mengucapkan tetap semangat serta tetap mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk agar adik-adik bisa lulus di Universitas Andalas ini. Dan terkhususnya karena bagi adik-adik yang ingin masuk ke FIB ini, aku ingin mengucapkan sedikit hal terkait FIB ini, bahwa FIB ini bukan hanya sebagai ruang atau tempat bagi adik-adik untuk belajar di ruang perkuliahan, namun FIB juga merupakan tempat atau wadah bagi adik-adik untuk mengembangkan bakat dan minatnya, serta juga sebagai tempat untuk adik-adik mengemukakan pendapat, berpikir kritis, serta berdiskusi secara terbuka. Dan bagi adik-adik yang mempunyai minat atau mempunyai ketertarikan untuk berdialog atau berdiskusi atau berpikir secara terbuka itu, maka FIB adalah tempat yang tepat bagi adik-adik. Terakhir, aku ingin mengucapkan selamat dan semangat bagi adik-adik karena ini merupakan masa transisi dari adik-adik dari siswa ke mahasiswa. Tentunya akan banyak dinamika-dinamika yang terjadi selama menjalani perkuliahan nanti. Tetap semangat dan selamat kepada adik-adik yang telah lulus di Universitas Andalas. Oke, pada Ridwan boleh? Oke, kalau Ridwan sendiri sih sama kayak Wahyu. Pertama-tama selamat kepada mahasiswa baru yang sudah satu tahap untuk berada di Universitas Andalas ini. Dan untuk yang nggak lolos, mungkin jangan berkecil hati, bahwasanya Universitas Andalas ini membuka jalur mandiri yang namanya itu SIMA itu. Dan teman-teman yang kendala uang mungkin boleh daftar di SIMA Akademik, jalur prestasi atau juara itu. Baik itu kabupaten, nasional atau internasional, itu bisa didaftar. Tapi kalau nggak bisa pun itu bisa daftar SIMA Akademik itu. Oke teman-teman, itu. Dan dari saya untuk closing statementnya, mungkin untuk pertama persiapan untuk mahasiswa baru itu persiapkan matang-matang. Misalnya kayak ilmu sejarah itu harus bisa mendalami mengenai sejarah atau membaca buku mengenai sejarah. Nah, selanjutnya juga merencanakan plan-plannya ketika udah masuk di Universitas Andalas ini mau ngapain, atau mendaftar di organisasi atau hanya akademik saja, itu dikembalikan ke teman-teman atau ke ranger semuanya gitu. Dan yang terakhir itu pantengin juga beasiswa-beasiswa yang sangat menarik yang lainnya, karena itu juga akan di-up di Instagram atau media-media sosial yang berhubungan dengan beasiswa. Mungkin dari Iwan itu. Oke, setelah closing statement yang sangat menarik tadi, kita juga sudah berada di akhir acara. Yap, kita sudah di akhir acara nih Suci. Jadi mungkin kita sudahi dari Fakultas Ilmu Budaya ini. Tapi jangan bersedih karena kami masih ada untuk di fakultas selanjutnya. Dan terima kasih untuk abang-abang yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing dengan kami. Betul sekali. Dan see you guys. See you Rangers.